Ini nih berarti memang kurang semangat aja. Oke, teman-teman ada yang mungkin nggak kenal siapa saya? Sudah lah ya kurang lebih ya. Jadi saya nggak perlu perkenalan lagi. Jadi saya ini tapi nggak perlu. Mungkin singkat aja, aku Yohan, suaminya C. Christine gitu ya. Kenapa saya ada di sini gitu ya? Seharusnya bukan saya yang ada di depan sini gitu ya. Tapi saya mendapatkan apa namanya urgent call gitu ya. Saya ini pemain ini cadangan gitu ya. Karena mestinya harusnya ada Kak Aldi yang kesini tapi karena suatu hal nggak bisa akhirnya aku substitutionnya gitu. Tapi percayalah teman-teman, ini apa yang nanti aku sampaikan itu akan jadi berkat buat teman-teman. Aku boleh ke sana ya kayaknya ya. Nggak perlu di sini boleh kan ya? Oke. Boleh ya. Oke. Oke, teman-teman bisa Mulmet bisa minta tolong untuk slide-nya. Bukan yang ini, yang paling atas. Ini sudah masuk. Wah, keluar semua nih. Oke. Anyway, aku lagi ngomongin tentang vision gitu. Temanya di bulan ini adalah tentang vision. Kemarin Om Bes mungkin sudah pernah buka sedikit gitu ya tentang apa itu visi ke kita semua. Tapi ini aku mau mau sharing gitu ke teman-teman semua apa arti visi itu buat aku secara pribadi gitu ya. Oh nggak ada ya? Ini aja adanya. Yang paling atas nggak ada, yang cuman vision doang. Ini nomor satu, slide nomor satu. Oh, oke. Harusnya ada naik lagi. Nah, oke, yang this one. Oke, thank you very much. Oke, ya, ngomongin tentang visi teman-teman. Aku ngomong sama teman-teman semua, kira-kira di ruangan ini gitu, kira-kira ada 100, ya kurang lebih 200 orang gitu ya. Di antara kalian semua, siapa yang punya, menurut kalian ini, menurut kalian pribadi ya, siapa yang kalian punya visi, yang udah punya visi buat hidupnya gitu ya. Di ruangan ini sekitar 200 orang, bisa angkat tangannya? Satu, Kak Endi doang. Oh dua, tiga, oke. Empat, lima, oke. Enam. Yang lainnya belum, oke. Terus pertanyaannya gitu lah, siapa yang menurut kalian gitu tidak punya visi bisa angkat tangan? Nah, kenapa aku perlu tanyakan karena biasanya begini pasti. Yang belum punya visi bisa angkat tangan? Loh, terus sisanya ini apa ini? sisanya berarti apa gitu? Enggak. Jadi kenapa teman-teman apa namanya? Kenapa sih aku rasa kenapa Christine, kenapa teman-teman di JC itu mau angkat tema tentang visi? Karena menurut aku pribadi itu visi itu penting banget buat kita semua gitu. Buat anak-anak ya buat kalian gitu para apa teens gitu ya. Saat kalian kalian masih youth teens itu aku rasa visi itu sangat penting gitu ya. Kalau mungkin aku mungkin definisiin sedikit gitu ya. Apa itu visi itu apa? Visi itu apa sih? Mungkin teman-teman tahu gitu ya. Mungkin sering dengar gitu ya. Kalau ke websitenya sesuatu gitu ya. Kalian visit ke websitenya siapa gitu. Ada yang namanya visi dan misi gitu ya. Jadi kita jangan ngomongin rohani dulu tapi kita ngomong yang definisi normal dulu, visi dan misi. Teman-teman ada yang tahu bedanya visi dan misi itu apa? Anyone? Angkat tangan dong, angkat tangan. Oke. Visi itu apa? Misi itu apa? Oke, nice. Oke. Benar ya ada tontonnya. Jadi visi itu apa? Visi itu sesimpel harapan kita. Something yang istilahnya kita mau tuju di masa depan. Jadi visi itu belum kita dapetin sekarang. Karena visi itu ngomong tentang future, masa depan. Lah, sedangkan apa bedanya sama misi? Misi itu adalah cara, gimana caranya untuk mencapai, jadi kita atur strategi, langkah-langkah atau program, gimana caranya untuk mencapai ke visi itu, yang dimana visi itu masih ada di masa depan. Paham ya? Jadi gampangannya bilang gini, kalau ngomong visi itu berarti belum terjadi. Itu akan terjadi nanti. Gitu ya. Tapi kalau ngomongin misi, itu adalah sesuatu yang kita lakukan saat ini untuk nyampe ke masa depan itu, untuk nyampe ke visi itu.
Nah, itu adalah definisinya visi sama misi. Cuman kita akan fokus ke yang namanya visi aja, nggak ngomongin misi. Kenapa? Karena kalau ngomongin visi itu something yang di luar, di masa depan. Which is tadi gitu ya, dengan survei angkat tangan tadi gitu ya. Which is teman-teman most likely gitu masih belum tahu, aku nggak tahu, aku nggak yakin juga apakah teman-teman tuh sebenarnya punya tapi teman-teman ragu, ini visi atau bukan ya itu, atau memang benar-benar kalian nggak punya, aku nggak tahu, I have no clue. Tapi aku harap habis teman-teman ngerti ini, gitu, teman-teman punya yang namanya visi itu karena apa? Karena visi itu sangat penting buat kita semua. Kita akan bahas kenapa visi itu sangat penting. Tapi teman-teman satu hal tentang visi itu. Visi itu hal yang terjadi di masa depan, ya kan? Setuju kan tadi definisinya visi dan misi kita udah sama-sama tahu kan ya. Jadi itu hal yang terjadi di masa depan. Artinya di masa sekarang ya belum kejadian sama diri kita gitu kan ya. Dan artinya something yang ada di luar kendali kita masa depan itu hal yang kita nggak bisa kontrol, bener? Bener kan? Kita nggak pernah tahu kan, kita ini pulang dari gereja ini, kita ini akan, maksudnya misalnya tiba-tiba kita kecelakaan, kita kan nggak tahu, itu amit-amit ya, bukan mendoakan, tapi amit-amit gitu. Kita waktu keluar di gereja ini kita nggak tahu apa yang terjadi sama diri kita gitu. Nah itu di luar kendali kita, karena itu kalau misalnya selalu dibilang visi, ngomong tentang vision atau apapun itu tentang yang masa depan, itu selalu, itu bukan di luar dari kontrolnya kita manusia. Karena apa? Manusia itu hanya punya kontrol di masa sekarang, present. Tapi kita nggak punya kontrol di hidup kita di masa depan. Karena yang punya masa depan itu siapa? Yaitu Tuhan. Jadi kalau misalnya ditanya, visi itu datangnya dari mana sih? Terus pertanyaan berikutnya, gimana sih kok cara kita ngerti visi kita itu apa? Simple gitu. Karena visi itu sesuatu yang terjadi di masa depan, berarti itu pasti di luar diri kita dong. Jadi yang perlu, pribadi yang perlu kita tanya adalah Tuhan. Karena Tuhan itu yang punya masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kita. Dan Tuhan nyiptain kita, artinya Tuhan ngerti kita ini siapa dan harus jadi seperti apa. Itu ngomongin tentang visi. Oke, mungkin bisa ke next slide. Nah, oke. Kenapa sih? Tadi aku bilang kan, kenapa sih visi itu penting? Aku boleh minta tolong ke teman-teman semua, ada 2 orang sukarelawan, bisa maju ke depan langsung aja. Minta 2 orang aja, bisa maju sebelah kiri sama sebelah kananku. Silakan. 1, 2, 3. Anyone? Enggak tak apa-apain kok, tenang aja. Ada? Mau? Sebelah kiri, sebelah kanan? Silakan. Ini kalau nggak ada yang maju, nggak pulang nih berarti. 2 orang, nggak aku apa-apain kok, tenang aja. Dan aku hanya akan melakukan something simple aja kok. Silakan sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Kasih tepuk tangan yuk buat teman-teman. 1 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Silakan. Siapa yang mau di sebelah kiri, siapa yang mau di sebelah kanan, monggo. Apa di 1 sebelah kanan? Kiri, oke. Thank you. Namanya siapa? Alan. Namanya siapa? Rio. Oke. Alan, aku minta tolong ya. Lihat toples yang ini covernya merah itu. Kelihatan kan? Nah, minta tolong ambilin, taruh sini dong. Boleh ya, minta tolong. Taruh sini boleh. Oke, thank you. Lan, bisa minta tolong satu kali lagi enggak? Ada botol minumku di sana, ya. Minta tolong ambilin, taruh bawah sini aja. Minta tolong sekali lagi ya, terakhir. Thank you. Taruh sini aja. Oke, thank you Lan. Beri applause buat Alan. Monggo, silakan duduk. Ya, oke, tak lanjutin ya. Ngapain? Nah, teman-teman, kenapa aku ada 2 ilustrasi ini teman-teman. Thank you buat Alan sama Rio gitu ya. Kenapa? Karena itu nunjukin pentingnya kita itu punya visi. Tadi aku contohin sama Alan ya kan, Alan dia berdiri di sini. Terus karena dia ada visi ke dia gitu ya.
Lan tolong ambilkan, ini bukan berarti, minta maaf ya Lan, bukan berarti ini ya, nyuruh ya, sorry ya, itu cuman ilustrasi aja. Tapi dengan aku kasih visi sama Lan tolong ambilin, toples lah kita ngomong ya, toples. Lan tolong ambilin minum. Itu artinya apa yang dilakukan Alan ngelakuin sesuatu. Punya something yang dia tuju, ngelakuin sesuatu. Tapi satu hal, sisi lain Rio, nggak ada perintah, nggak ada input ke dia. Apa yang dilakukan? Ya dia diam aja. Padahal si Alan udah ngelakuin sesuatu, tapi Rio diam aja. Rio, thank you ya, thank you. Ya, jadi apa teman-teman pentingnya, ngomong apa sih pentingnya visi buat hidup? Gak cuma hidup kalian, hidupku juga perlu visi. Kenapa? Gitu. Supaya kita nggak diam aja. Kadang kita nggak ngerti gitu. Di hidup ini kita ngapain gitu. Karena kadang nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu kita kadang gitu ya. Karena visi itu perlu kita sendiri yang nyari. Nggak bisa, ya sometimes kita nggak bisa minta tolong orang lain. Karena visi itu antara kita sama Tuhan. It's between you sama God. Bukan antara kamu sama orang lain, enggak. Tapi ini ngomongin tentang kamu sama Tuhan. Jadi visi itu harus kalian sendiri yang cari. Tapi saat kalian enggak ketemu visi itu, yang dilakukan apa? Ya tadi, enggak bergerak, diam aja. Enggak tahu, ya enggak tahu karena enggak ngerti harus ngapain. Yang satunya, karena ada visi, dia bergerak, ngelakuin sesuatu dalam hidupnya. Gitu. Jadi, visi penting atau enggak? Penting buat setiap kita. Kalian, aku pun juga penting punya yang namanya visi gitu. Boleh next slide? Ya, ayatnya teman-teman aku pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris lebih bisa menggambarkan lebih bagus gitu ya. Dikatakan di Mazmur 29 ayat ke-18 gitu ya. Ini di kitab King James Version gitu. Where there is no vision, the people perish. Artinya bisa kan yang artiin sendiri kayaknya. Jadi ini kalau misalnya teman-teman nggak punya visi, itu dikatakan bahwa orang-orang itu perish, binasa. Kasar bilang binasa itu ya habis gitu. Saat mereka nggak punya visi. Mereka bilang bahwa setiap kita semua penting yang punya visi. Karena apa kok? Buat apa sih kok kita kok harus punya visi? Next slide. Ini jadi perbedaan. Next slide. Nah, tadi udah ke-spill ya. Tapi ini teman-teman, saat kita punya visi, berarti kita itu punya arah, punya direction. Saat kita punya visi, kita punya arah. Kayak tadi Alan ngambil sesuatu gitu. Dia ngambil sesuatu, sedangkan Rio karena nggak aku kasih arahan, tuh nggak aku kasih visi, ya udah dia diem aja. Even worse, kalau misalnya mungkin kadang juga ada orang-orang yang saat dia nggak punya visi, nggak tahu arahnya mau kemana, dia akan melakukan hal-hal yang kacau, maksudnya chaos, dia akan muter-muter atau mungkin jalan kemana pun dia mau, akhirnya balik, tapi dia nggak going kemana-mana, dia nggak pergi kemana-mana, akhirnya cuman kayak semacam jalan, tapi nanti akan kembali ke titik yang sama, jalan kembali titik yang sama, jalan kembali titik yang sama. Nah pertanyaannya teman-teman buat tiap kita semua yang ada di tempat ini, nah kita sedang ada di titik yang mana? Dalam arti yang pertama, kalian punya sesuatu yang mau kalian kejar, atau di satu sisi yang lain, kalian have no clue sama hidup kalian. Atau mungkin kalian ngerasa, oh aku kayaknya udah ngelakuin ini nih, udah usaha ini nih, udah ngelakuin ini itu banyak sekali gitu. Tapi kenapa kok baliknya ke titik yang sama lagi gitu? Kenapa kok bisa seperti itu gitu? Nah itu yang perlu teman-teman sama-sama tahu bahwa mungkin gitu ya, mungkin kita sedang hanya bergerak aja, hanya sibuk bergerak, tapi kita nggak punya arah. Itu dua hal yang berbeda teman-teman. Bergerak tanpa ngerti arah sama bergerak punya arah itu dua hal yang berbeda. Paham kan ya? Kalau bergerak hanya karena kita sibuk, ya kita lakuin aja segala sesuatu. Ngerjain segala sesuatu, tapi kita nggak tahu mau arahnya kemana. Tapi beda sama yang memang kita itu sibuk, karena kita tahu, oh aku mau ke sana. Contoh saat kita tahu kalau aku misalnya mau ke PTC misalnya siang ini, ntar gitu ya. Lah kalau misalnya itu jadi sesuatu sama, contoh aku bawa motor gitu ya. Misalnya motorku bannya gembos gitu ya. Ya I will find a way gitu.
entah, oh optionnya apa nih? Oh optionnya aku ke benerin ke tukang benerin ke tambal bannya jauh atau deket? Oh kalau misalnya terlalu jauh, oke. Apa ya supaya aku tetap bisa ke sana ya? Oh mungkin panggil Grab aja, aku ke Grab sana. Atau oh mungkin ada temanku yang bakal ke PTC juga lah. Kita akan cari cara. Tapi kalau misalnya contoh kita nggak tahu tujuannya arah kemana, ban bocor, ya wis, ya tinggal ya nempel, ya sudah. Terus habis selesai, ya udah, motorku udah kembali seperti semula, bagus, nggak bocor, ya sudah selesai. Nggak kemana-mana gitu. Nah itu teman-teman yang aku mau kita sama-sama bangunin teman-teman bareng-bareng gitu ya. Karena pas aku di masa umur kalian juga itu hal yang aku temukan telat gitu di dalam hidupku. Dan aku kepingin kalian bisa temukan itu lebih awal. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya teman-teman nanti teman-teman bisa capai apa yang jadi namanya direction Tuhan atau tujuan Tuhan buat setiap kita semua. Oke, jadi orang yang punya tujuan itu teman-teman nggak akan muter-muter hidupnya. Saat dia tahu tujuannya itu, dia akan berusaha sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya. Jadi saat kita punya tujuan itu akan lebih bantu kita untuk mencapai ke sana lebih cepat daripada yang lain. Karena yang lain kan nggak ngerti, masih muter-muter. Nah, aku nggak akan lama-lama gitu ya. Aku hanya akan sampaikan tiga hal gitu. Gimana sih supaya kita itu nggak sembarangan, nggak jalan sembarangan. Atau intinya kita punya visi itu, 3 hal. Aku nggak akan lama kali ini. Yang pertama adalah, bisa slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama teman-teman. Teman-teman tulis, write your vision. Artinya kalau teman-teman merasa teman-teman gini, aku percaya gitu ya. Setiap dari kita gitu ya. Saat mungkin teman-teman entah saat firman ya, entah ada orang yang berkhotbah di sini atau mungkin saat teman-teman penyembahan atau mungkin teman-teman saat teduh di rumah gitu ya. Teman-teman mungkin ada satu Tuhan kasih impresi ke teman-teman. Misalnya contoh, aku kayaknya ini harus mulai olahraga deh. Atau mungkin misalnya tiba-tiba kayaknya aku harus mulai nyicil deh belajar kayaknya 1 jam tiap hari 1 jam deh misalnya kayak gitu. Atau mungkin yang lain, kayaknya aku harus coba cari komsel deh. Atau mungkin aku harusnya kayaknya perlu punya waktu sama keluarga deh. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman. Mungkin kayaknya kita nggak menemuin benar-benar kayak Tuhan itu berbicara langsung ke kuping kalian, gue kayak manggil misalnya Rio gitu, dipanggil gitu kayak Samuel gitu ya, ada kata-kata Rio, Rio, Rio gitu, manggil 3 kali atau gimana gitu. Mungkin nggak se-ekstrim, mungkin nggak seperti itu caranya teman-teman. Tapi kadang itu ada suara yang berbicara di hati kalian. Nah, aku nggak tahu sama teman-teman, tapi buat aku pribadi gitu ya, itu bisa jadi adalah visi dari Tuhan buat setiap kita. Visi dari Tuhan buat setiap kita itu bukan kayak contoh kayak Abraham gitu ya, tiba-tiba pas dia dapat suara dari Tuhan, Abraham tinggalkan kotamu, pergilah ke keluar dari keluargamu, pergi ke tanah yang aku janjikan. Kadang-kadang nggak solid itu teman-teman. Tapi kadang-kadang cuman piece of puzzle. Contoh kayak yuk hidup sehat gitu. Yuk belajar satu ini sekali. Atau mungkin ada subjek yang mungkin tiba-tiba aku kayaknya suka nih basket. Misalnya hanya sesimpel itu. Tapi sometimes itu piece of puzzle yang dimana kalian perlu untuk konfirmasi. Kalian coba ambil itu, coba lakuin. Kita nggak akan pernah tahu. Maybe someday di sini ada orang-orang yang ada pebasket yang bisa sampai ke nasional. We never know. Mungkin ada di tempat ini ada orang-orang yang mungkin nanti akan jadi juara olimpiade, kita nggak pernah tahu. Tapi aku mau bilang bahwa Tuhan itu pasti ngasih visi itu buat setiap kita. Kadang-kadang ngobrol kasih sesuatu impresi ke diri kita. Kadang waktunya sangat random. Tapi buat aku pribadi, yuk kita sama-sama belajar gitu. Saat misalnya kalian punya something impresi dalam hidup kalian, coba kalian tulis itu dulu di kertas gitu. Nah, kenapa teman-teman kok aku ngomong seperti ini? Terus terang ini adalah hal yang aku praktekkan gitu ya. Kenapa? Nah, kalau teman-teman tahu toples ini gitu ya. Nah, toples ini
Mungkin kalau usah dilihat ini toples biasa gitu ya. Memang toples biasa gitu ya, nggak ada ajaib-ajaibnya ini toples gitu ya. Beli ya mungkin sekitar 2.500 atau 5.000 nih toples gitu. Cuman di dalamnya teman-teman, di dalamnya itu berisi visi dari aku pegang satu area care gitu ya, area komsel gitu ya. Dan waktu kita hampir tiap tahun ada outing gitu ya. Dan entah di akhir misalnya bulan-bulan Desember atau di awal Januari gitu ya, aku bikin outing sama area komsel, area careku, dan kita di sana kita ambil satu waktu gitu di mana kita tulis kira-kira, let's say contoh sekarang ini 2024 ya. Jadi saat nanti mungkin di akhir Desember atau di awal Januari 2025, aku akan minta mereka untuk yuk tulis lagi yuk apa sih jadi visimu di tahun depan. Dan ini adalah, kalau boleh dibilang ini harta karun gitu ya. Buat kita ini harta karun. Karena kenapa? Yang aku lakuin adalah aku akan simpen ini. Jadi kita tulisnya di akhir atau di akhir tahun sebelumnya atau di awal tahun ini aku simpen gitu ya. Jadi mereka tulis semua, aku keep gitu ya. Lah nanti di akhir tahun gitu ya, let's say misalnya ngomong 2024 ini ya misalnya, lah nanti di akhir tahun kan akan ada outing lagi, lah aku akan bagi ke mereka semua. Dan aku dengar banyak kesaksian dari mereka. It's a simple things. Ini hanya menuliskan sesuatu yang menurut kamu ada dalam dirimu, ditulis gitu ya. Aku simpen. Dan di akhir tahun saat outing lagi gitu ya, aku bagiin. Aku denger gitu, bukan kaleng-kaleng teman, tapi benar-benar denger banyak orang kesaksian. Even bahkan mereka itu lupa mereka tulis apa gitu. Tapi saat aku bagiin gitu ke mereka, ini, ayo. Aku mesti selakukan ngomong, ayo siapa yang kalian tulis kenyataan di tahun ini, yuk angkat tangan. Banyak yang angkat tangan. Terus yuk aku minta mereka cerita. Dan ceritanya keren-keren teman-teman. Ada yang ya ngomongin tentang gaji, ada yang ngomongin tentang pacaran, ada yang ngomongin tentang is a lot of things gitu yang kejadian. Jadi aku mau bilang teman-teman coba untuk tulis apa yang kamu mau di tahun depan kira-kira untuk diri kamu. Dan aku akan kasih beberapa sama seperti waktu aku ngomong ke anak-anak memberku gitu ya. Bisa di next slide. Oke, kayaknya ada beberapa yang enggak ini. Oke, anyway, di sini teman-teman, yang aku tulis adalah ngomongin tentang 5 hal gitu ya. 5 hal itu ngomongin tentang gini, aku sama Tuhan. Jadi apa yang aku tulis di sini ya? Oh ya ini, this one. Oke, jadi ada gini, aku sama Tuhan, aku sama keluargaku, aku dengan studiku, aku dengan diriku, aku dengan ministriku, aku dengan pelayananku. Jadi kurang lebih ini beberapa hal yang mungkin bantu teman-teman untuk tulis hal yang ada di sini. Dia mau bilang, yang pertama, teman-teman perlu tulis gitu. Kenapa kok perlu tulis? Nah, teman-teman akan ngerti nanti kenapa harus tulis saat nanti udah pindah tahun. Teman-teman akan lihat tiba-tiba, kejadian ya. Berarti Tuhan itu dengerin loh apa sih yang aku ngomong, apa yang aku sampein gitu. Oke, terus next. Tadi udah keluar ya, jadi read your vision. Ya, jadi teman-teman sebenarnya waktu kirim ini, anak-anak aku suruh foto. Kamu bisa tulis foto ya. Di rumah, terserah mau kalian print, mau kalian ini, atau kalian taruh di HP, kalian ini terus. Tapi perlu kita baca terus apa yang kita, udah tulis. Kenapa gitu teman-teman. Next slide. Di 1 Korintus 9, ayat yang ke-26 sampai ke-27. Oke, ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi teman-teman, iman itu timbulnya dari apa? Dari dengar. Jadi kenapa butuh baca? Karena misalnya contoh, aku mau saat ini peringkat 7, tapi tahun depan aku mau peringkat 3 di kelasku. Kamu perlu ngomongin itu supaya telingamu dengar, akhirnya apa? Jadi iman. Kita perlu untuk latih itu, karena teman-teman hal yang selalu kamu katakan terus sampai telingamu bosan itu kan begitu.
ya itu mau nggak mau nanti tubuhmu akan merespon secara ini, karena itu activate iman juga. Jadi kalian perlu untuk selalu perkatakan itu. Untuk apa yang telah kamu tulis, kamu perkatakan terus sampai nanti at the end, nanti kamu akan lihat gitu, something happen dari hidupmu. Dan kenapa perlu iman teman-teman? Karena ini mungkin perjalanan yang nggak akan sebentar. Karena ada beberapa juga teman-teman yang nulis juga, itu nggak kejadian di tahun itu. Nggak kayak tiba-tiba nulis, saya contoh peringkat 3 gitu ya. Nggak melulu di waktu itu peringkatnya langsung naik dari peringkat 3, tapi mungkin masih peringkat 4 gitu. It's okay. Nah, tapi teman-teman perlu percaya itu terus, bahwa aku satu saat tahun depan aku akan peringkat 3, tahun depan akan peringkat 3. Teman-teman perlu terus lakukan itu, karena sama seperti kayak kalau aku bilang kenapa kok kita harus baca terus gitu, selain kita tulis kita harus baca, itu sama kayak kalau kita naik mobil gitu ya, kita udah punya mobilnya, kita bisa nyetir, tapi kalau kita nggak punya bensinnya, bahan bakarnya, kita nggak akan pergi kemana-mana. Karena apa? Karena ya aku bilang ini tuh sama kayak bensin di hidup kita. Saat kita baca, saat kita punya iman, itu sama kayak kita punya bensin dalam hidup kita. Jadi mau kemanapun gitu ya, mau sejauh apapun gitu ya, kita masih tetap bisa setia gitu saat kita masih punya iman. Tapi saat kita sudah nggak percaya lagi atau nggak punya iman lagi sama apa yang kita tulis, ya udah gitu. Di titik itu ya kita akan selesai gitu. Terus yang ketiga teman-teman, ya last and not least gitu ya, adalah lakuin. Jadi saat kita udah tulis gitu ya, kita udah baca gitu, aku akan peringkat 3 di tahun ini, di tahun 2024 misalnya contoh. Akhirnya aku jadi peringkat 3 gitu. Setelah itu ya kita harus lakuin gitu. Kalau kita mau peringkat 3 ya apa yang harus kita lakuin? Nah kita harus belajar. Sesimpel itu. Jadi visi itu enggak buat hidup kita langsung berubah gitu. Saat kita punya visi dari Tuhan langsung kita jadi sakti gitu. Enggak. Visi itu kasih ke kita harus kerjakan. Next slide, ada ayatnya. Ya, Yakobus 2 ayat 18, katakan gitu. Begitu juga dengan iman, jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu enggak ada gunanya. Kita punya visi, kita tulis, kita perkatakan tiap malam, aku akan peringkat 3, peringkat 2, peringkat 1 gitu. Tapi terus habis itu enggak belajar. Itu bukan magic word teman-teman. It's not like magic word kayak lu bilang abrakadabra tiba-tiba jadi, enggak. Tapi kita perlu percaya dan kita perlu lakuin supaya segala sesuatunya itu bekerja sama mendatangkan kebaikan. Oke. Nah, jadi 3 itu teman-teman yang aku bisa bagi gitu. Dan satu hal yang mungkin saat ini nanti mungkin di rumah teman-teman bisa praktekin gitu ya. Aku nggak akan panjangkan firman Tuhan gitu ya. Tapi nanti teman-teman bisa praktekin di rumah. Cuman 3 hal teman-teman. Next slide. Nah ini aja. Kalian perlu write down, kalian perlu believe, kalian perlu act. Write down apa yang kalian ini sekarang gitu. Kalian punya HP semuanya kan? Kalau kalian nggak mau tulis, kalian bisa punya HP yang dimana itu bisa kalian simpen, simpen notes kalian gitu. Tulis saja misalnya resolusi 2024 atau resolusi nanti kalau tahun depan resolusi 2025 gitu. Nah, kalian tulis tadi kurang lebih ada me and God, me and something. Nanti kalau kalian butuh presentasinya nanti bisa ke aku akan bagi presentasinya. But anyway, ini semua perlu untuk dipraktekkan. Aku nggak tahu, mungkin kalian bilang, kok bener ta ini, bener-bener dari Tuhan ta ini. Coba aja gitu. Karena gini teman-teman, as long as dari my experience ya, dari pengalamanku, saat kita itu terkonek sama Tuhan, dan aku percaya bahwa Tuhan tuh kasih impresi kerinduan dalam hidup kita. Aku kepengen ini, aku kepengen itu, kayaknya kayaknya pelayanan di situ deh, kayaknya studiku harusnya kayaknya kayak gini deh. Itu kadang Tuhan tuh kasih, dari pengalamanku ya, Tuhan tuh kasih bener-bener kayak semua impresi di hatiku. Jadi itu aku tulis dan nanti gampangannya gini, gimana caranya kok untuk ngerti ini dari Tuhan atau enggak? Ya lewat belajar, praktek. Kita nggak pernah tahu kalau nggak dipraktekin. Makanya itu aku sama semua memberku kita praktek nih sama-sama. Gimana cara lu ngerti visi dari Tuhan? Lu dapatnya apa? Lu tulis di sini, ya kan? Terus kita lihat next year gimana. Kalau ada kesaksian baik, ya, which is itu dari Tuhan. Kalau enggak berarti kita sedang belajar untuk dengerin nih, mana yang benar. Oh ini suara dari Tuhan ternyata dengerinnya caranya kayak begini. Kalau enggak dari Tuhan, oh caranya berarti kayak begini. Nah kita akan ngerti itu saat nanti kita sudah di ujung gitu. Tapi itu semua enggak akan kejadian saat apa? Saat kamu enggak tulis. Saat kamu enggak percaya itu.
dan saat kamu nggak bergerak. Itu semua mubazir yang kita lakuin. Tapi saat misalnya, aku nggak tahu sama kalian, tapi mungkin kalian bisa pakai this idea di care kalian kalau mungkin punya care gitu ya. Kalian, ini aku bilang this is a time capsule gitu, kita sama-sama ngerti kan time capsule, biasanya kita kubur gitu. Kalau ini enggak, ya, tak simpan di rumahku gitu ya, sampai debuan gitu. But anyway, aku harap ini bisa bantu kalian gitu. Kita bisa tahu visi, kita bisa ngerti visi dari Tuhan seperti apa, dan kita bisa tahu gimana cara untuk apa ya, mencapai visi dari Tuhan itu. Just simple things, tapi satu hal yang ini semua nggak akan works kalau kalian nggak tulis, kalian nggak katakan, kalian nggak percayai, dan kalian nggak lakuin. Oke, itu aja yang bisa bagi.